Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars KSPSI, lanjut dengan Panca Prasetya. Hadirin peserta Rapimnas, mohon mengikuti Panca Prasetya yang saya bacakan nanti. Mohon izin, kepada peserta Rapimnas, saya akan membacakan Panca Prasetya, mohon diikuti dengan suara yang keras dan tegas. Hadirin kepada peserta Rapimnas agar berdiri. Terima kasih. Panca Prasetya. Federasi Serikat Pekerja
pariwisata dan ekonomi kreatif, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, kami anggota Federasi Serikat Pekerja, pariwisata dan ekonomi kreatif, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, adalah pekerja Indonesia yang satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, setia dan taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Serikat Pekerja, pariwisata dan ekonomi kreatif KSPSI. Empat, cinta kerja, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Lima, siap melaksanakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Profesor Yasirli PhD. Yang kami hormati Staf Khusus Menaker Republik Indonesia Bapak Indra, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Parekraf KSPSI Bapak Muhammad Jumhur Hidayat, Direktur KPPHI Kemnaker Republik Indonesia Deki Haidar Ulum, Sekretaris Umum Bapak M. Asrul Ramadan, Bendahara Umum Ibu Raslina Rasyidin, pimpinan-pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja, pimpinan Desultan, Antam, dan BPJS Ketenagakerjaan, Ketua Umum DPP Aspebendo Bapak Dr. Angga Wira, rekan-rekan artis dan pimpinan organisasi artis Indonesia Bapak Anwar Fuadi, dan hadirin semua yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahannya, rahmatnya, dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Selasa 2 Desember 2025, kita dapat berkumpul di The Sultan Hotel Jakarta pada acara Pembukaan Rapimnas Federasi Serikat Pekerja Parekraf KSPSI tahun 2025 dengan tema Pariwisata Hijau Indonesia Adil dan Makmur.
Hadirin yang kami hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh rangkaian acara ini berjalan lancar, membawa manfaat serta memberikan berkah bagi kita semua, khususnya bagi dunia ketenaga kerjaan di Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Usman MS. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita kosongkan pikiran dengan niat khusyuk kepada Allah SWT. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, Engkau tak pernah pilih kasih. Maha Penyayang, luas kasih sayang-Mu yang tiada tara. Pada hari ini kami segenap pengurus Federasi Serikat Pekerja Parekraf KSPI se-Nusantara berada di tempat ini dalam rangka melaksanakan Rapimnas FSP Parekraf. Semoga mendapat bimbingan, petunjuk, hidayah dan ridho-Mu ya Rabb. Ya Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, ampunilah salah dan dosa kami, salah dan dosa kedua orang tua kami, salah dan dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak kami sengaja, dari dosa besar, dosa kecil, dosa masa lampau, serta dosa-dosa yang tidak kami ingat kembali. Karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui apa-apa yang kami perbuat ya Rabb, baik yang tersirat, lebih-lebih yang tersurat ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, berilah kekuatan dan kesehatan jasmani, rohani, lahir dan batin terhadap para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara ini, terutama pemimpin kami yaitu Menteri Tenaga Kerjaan Bapak Profesor Yasirli STMT PhD. Semoga beliau menjadi pemimpin yang arif dan bijak dan mampu mensejahterakan para pekerja dan menciptakan lapangan kerja baru dan memakmurkan perusahaan sebagai sawah ladang bagi pekerja dan buruh ya Allah. Demikian pula kepada pemimpin tertinggi organisasi kami ya Allah, yaitu Bapak Muhammad Jumhur Hidayah, sebagai payung pemersatu bagi kami ya Allah. Anugerahkan kepada beliau kesehatan yang selalu afiat dan prima, dan tambahkanlah pula dengan nur cahaya-Mu untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga tercapai cita-cita luhurnya untuk kesejahteraan anggota dan demi tercapainya pariwisata yang berkelanjutan yang diharapkan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menjadi pemimpin yang amanah dan mampu mengayomi segenap anggota, dan demikian pula kepada para peserta yang hadir dari jauh sana ya Allah, menjadikan pemimpin-pemimpin yang adil, yang arif dan bijak ya Allah. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, dan jangan pula Engkau sesatkan kami setelah Engkau beri petunjuk dan hidayah ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ittiba'a. Ya Allah, dan mudahkanlah segala persoalan dan masalah yang yang dihadapi bangsa dan negara ini, terutama di bidang ketenaga kerjaan. Ya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, satu padukanlah hati kami semua dan hindarkanlah kami dari perpecahan. Ya Allah, terimalah doa dan pinta kami, dan jadikan kami ini adalah hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu ya Rabb. Semoga nikmat dan karunia-Mu tetap Kau curah limpahkan kepada kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan pelaksanaan kegiatan Rapimnas Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tahun 2025 kepada Bapak Idam Maulana kami persilahkan. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya banggakan, saya hormati dan saya sayangi. Yang saya hormati Pak Menteri Profesor Yasir Lee, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan jajaran, kebetulan senior saya juga dulu di ITB, kemudian Pak Indra, Stafsus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Pak Jumhur, Ketua Umum DPP KSPSI yang juga Ketua Umum PP Parekraf KSPSI, Pak Asrul, Sekretaris Umum PP Parekraf KSPSI, Kak Lina yang cantik, Bendum PP Parekraf KSPSI, seluruh pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Sahabat, kemudian pimpinan perusahaan mitra dari The Sultan Hotel and Residence, Antam, Bos Bari, makasih sudah hadir Bos. Kebetulan saya kerja di Antam juga, BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian seluruh hadirin yang tidak bisa disebut namanya satu persatu. Jadi Rapimnas ini merupakan amanat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Parekraf KSPSI yang mana harus diselenggarakan satu kali minimal selama satu periode kepengurusan dengan agenda 3.1 evaluasi dan rekomendasi program kerja. Kemudian yang kedua review anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jika diperlukan. Yang ketiga pengusulan jadwal munas jika diperlukan. Rapimnas sah jika dihadiri oleh 2/3 utusan dari pengurus-pengurus daerah cabang yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk saat ini yang hadir ada kurang lebih 150 peserta dari kurang lebih 19 provinsi, Pak Menteri. Rapimnas ini merupakan gelaran rapat keempat setelah deklarasi PP Parekraf KSPSI di Nusa Tenggara Barat pada bulan Maret 2022, kemudian kami menyelenggarakan Munas pertama di Bali bulan Juni 2002, juga Rakernas pertama di Jogja Desember 2023. Nah sekarang kenapa kita menyelenggarakan di Jakarta Rapimnas 2025 ini? Karena menurut Indeks Kepariwisataan Nasional tahun 2024, jadi Jakarta ini ternyata nomor 2 paling tinggi setelah Bali, Pak. Makanya kita acara Rakernas di Jogja itu nomor 3. Jadi kita udah menggelar rapat di 3 provinsi di Indonesia dengan indeks pariwisata nasional paling tinggi. Nah, untuk tema sendiri, kenapa yang diangkat tema pariwisata hijau Indonesia di Dalam Makmur? Karena untuk mengoptimal, kita semua tahu, saya kebetulan geologis di Antam, saya tahu Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Nah, gimana caranya mengoptimalkan sumber daya alam sehingga dapat dikonversi menjadi keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia? Salah satunya upayanya adalah dengan membuat pariwisata kita itu tidak hanya untuk dinikmati oleh generasi sekarang, tapi juga harus dijaga ekologisnya, ekonominya, sosialnya, agar supaya pariwisata kita dapat dinikmati oleh generasi di masa mendatang. Jadi harapannya itu teman-teman. Demikian mungkin laporan dari saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas 2025. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Idam. Selanjutnya mari kita
dengarkan bersama sambutan yang akan diberikan oleh Ketua Umum DPP KS PSI. Kepada Bapak Muhammad Jemhur Hidayat dipersilahkan. Kerajaan Republik Indonesia, staf khusus Pak Indra, Direktur PHI Pak Deki, pimpinan BPJS, dan teman-teman yang mendukung acara ini dari Sultan Hotel, yang orang kaget semua nih, gila Serikat Buruh bikin acara di Hotel Sultan. Saya bilang nih lebih murah dari yang biasa kalian kerjakan. Dapat diskon karena kebetulan ini anggota kita di Hotel Sultan ini. Kira-kira gitu. Dari Aneka Tambang juga ada surat yang meluncur dan alhamdulillah dapat bantuan. Termasuk dari BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah, terima kasih. Dan ada teman-teman dari federasi di SPSI, dari berbagai federasi hadir juga alhamdulillah. Dan yang penting lagi dari teman-teman federasi yang non KSPSI, yang revolusioner, ada Pak Sunar, Pak Daeng, Pak Karel, ya kan, Pak Dedi juga dari KEP dan lain-lain. Dan alhamdulillah. Dan yang tidak kalah utama adalah kita juga dihadiri oleh teman-teman artis dan ada Pak Anwar Fuadi, ya, yang luar biasa kita menjadi pengagum dari dulu. Kemudian ada yang saya kenal, ada ya saya udah mungkin jarang ya, ada Bu Kristina, ada Bu Krisna Mukti ya. Aku ingin pulang dulu ada ini ya, tahun 2000-an ya. Saya nonton itu. Jadi alhamdulillah dan lain-lain hadir dan barangkali nanti akan menjadi pejuang-pejuang memastikan pekerja seni hadir di diperjuangkan di Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ini seperti disampaikan tadi adalah amanat anggaran dasar, kita konsolidasi di seluruh Indonesia. Setiap tahun biasa kita punya acara nasional dan alhamdulillah hari ini kita dihadiri juga oleh Menteri Ketenagakerjaan. Tentunya kita akan mendapatkan briefing-briefing yang baik dari atau arahan-arahan dari beliau, karena saya dapat informasi bahwa Menteri Ketenagakerjaan sekarang ini agak beda. Jadi saya dapat dari orang lain, kalau memberikan penjelasan tuh betul-betul asik lah gitu. Dan ya itulah knowledge based decision making. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan. Bukan berdasarkan bisik-bisik atau kepentingan-kepentingan jangka pendek dari ya kekuatan-kekuatan politik lah. Kalau Pak Menteri mudah-mudahan tidak begitu, jadi kita, dan udah dibuktikan juga tidak begitu, jadi alhamdulillah. Pak Menteri dan teman-teman sekalian, pekerja pariwisata ini dan ekonomi kreatif itu banyak sekali, dan saya rasa ini bagian penting juga dari bagaimana kita melestarikan, preserve ya, kebudayaan kita. Jadi kalau hotel, restoran itu pasti kita sama dengan yang lain, kita terus mengembangkan, memastikan mereka dapat perlakuan dan decent work, kerja yang layak begitu, itu pasti. Tapi sekarang ada yang justru sektor-sektor informal yang kelihatannya masih kurang tersentuh. Misalnya kru film gitu Pak, kru film tuh kerja bisa 24 jam masalah. Kalau dia kesetrum siapa yang tanggung jawab gitu. Artis pakai bedaknya bener gak, jangan pakai bedak jadi alergi, kira-kira begitu kan. Itu kan semua harus diatur tuh gitu loh. Jadi kemudian yang terpenting lagi pekerja daerah Pak. Jadi saya pernah berpikir begini, seandainya Pak Menteri gitu ya mengeluarkan edaran gitu kepada seluruh hotel di seluruh Indonesia, boleh namanya Menteri kan Indonesia. Apabila hotel tersebut menyelenggarakan kegiatan yang lebih dari 100 orang misalnya, maka diwajibkan atau disarankan dengan kuat untuk mengundang kebudayaan setempat tampil hadir di acara itu. Itu mau nggak mau panitia kalau bikin, ini saya juga aneh kok nggak ada ya tadi kesenian ya. Harusnya ada itu. Biasanya saya ini di acara saya sendiri nggak ada, ini kacau ini. Ini saya tegur itu, siapa itu? Saya nggak, itu gimana berarti, biasanya ada nari-nari gitu loh Pak, saya mewajibkan itu,
Wah, ada Bu Eli nih, selamat datang Bu Eli, Bu Mira. Iya, biasanya kita selalu ada ya, dan itu kan pasti dibayar. Coba bayangkan kalau itu dibayar berarti kebudayaan Betawi apa semua kalau di Jakarta mereka punya penghasilan lebih dari 100 diwajibkan. Saya rasa itu tapi bukan perintah tapi himbauan yang kuat lah begitu. Mama, kenapa? Oh penutup ada ya, ya. Ahli tipu nih. Jadi intinya seperti itu, kita ingin mempreserve kebudayaan kita ini banyak sekali, luar biasa. Jadi harus juga bagian daripada perjuangan kita bersama. Nah Pak Menteri, izin Pak Menteri, biasanya kita ada pidato solidaritas, ya. Dan saya mungkin akan mengundang Pak Anwar Fuadi, sepatah dua patah kata, di sini aja Pak. Memberikan pidato solidaritas kepada kita untuk ya terhadap kegiatan ini. Silakan Pak Amar Fuadi, saya dampingi di sini. Ya silakan. Parsi Pak, ini pokoknya tokoh senior di dunia keartisan kita. Silakan Pak, kita rileks saja di sini Pak. Karena logonya kan bukan Garuda, kalau Garuda serius. Silakan Pak, sebentar aja. Say hi. Terima kasih sahabat saya Pak Jumhur Hidayat. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Rapimnas untuk Federasi Serikat Pekerja Parekraf KSPSI. Luar biasa. Saya tahu anggotanya 7 juta ini. Luar biasa. Kami artis, saya anggotanya nggak banyak. Saya ketua umum Parsi. Anggota saya sekitar 200. Saya ketua umum organisasi film yang terlama. Mulai dari didirikan pada tahun 98, saya yang mendirikan bersama-sama teman-teman saya, Roy Martin, Duyan, Vena Melinda, banyak sekali termasuk Raslina Rasidin. Raslina Rasidin adalah sekjen Parsi yang kedua. Yang pertama Vena Melinda, yang kedua Raslina Rasidin, yang sekarang Raffi Ahmad sekjennya. Saya diangkat tahun 98 sampai sekarang masih tetap ketua umum. Nggak ada yang menggantikan saya. Apa saya terlalu pintar? Ataukah memang takut untuk memberhentikan saya kali? Tanya Krishna Mukti itu. Ya, kenapa masih tetap enggak? Yang lain 3 tahun, 4 tahun selesai. Saya 27 tahun jadi ketua umum Parsi. Tapi kami di sini sebagai artis-artis itu sangat mengharapkan KSP, Parekraf KSPSI yang anggotanya 7 juta dan yakin kalibernya udah dunia kan. Ini luar biasa. Saya berterima kasih loh bisa berdiri di sini, diajak Pak Jumhur, bisa ketemu dengan Pak Menteri, dan kami artis mengharapkan perlindungan, ya job lah segala macam. Nah itu bisa diatur lah oleh KSPI. Ya luar biasa. Kami tidak menuntut banyak, kita jangan banyak nuntut pemerintah loh. Sesuai kata-kata John F. Kennedy, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Jangan tanya apa yang negara bisa berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kau berikan kepada negaramu. Itu dia. Dan selanjutnya Pak, kami ucapkan selamat sekali lagi. Kita rakyat Indonesia, artis semuanya harus bersatu. Jangan ada gontok-gontokan. Sesuai kata-kata Sir Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada Perang Dunia Kedua, katanya, if we quarrel one another about the past, we will lose the future. Kalau kita bertengkar satu sama lain tentang masa lalu, kita kehilangan masa depan. Kita bangun masa depan Republik Indonesia yang hebat. Sekali lagi selamat atas Rapimnas 2025 Federasi Serikat Pekerja Parekraf KSPSI. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fuadi. Yang terakhir,
Yang terakhir saya ingin mohon doa dari teman-teman sekalian. Tempat yang kita pakai ini sekarang lagi ada sedikit masalah. Soal pengadilan begitu ya. Dan saya berharap pemerintah bisa mencari solusi yang terbaik bersama pengurus hotel ini karena ada 3.000 orang yang menggantungkan nasibnya di sini. Intinya silahkan cari jalan yang terbaik, semua happy begitu, tidak menang-menangan, ekonomi berjalan dan anggota kita di sini tentunya sejahtera dan bisa melayani sebuah pariwisata. Kalau saya teriakan parekraf, kata-kata gini ya, profesional melayani sejahtera. Ingat ya, kita profesional melayani sejahtera. Parekraf, profesional melayani sejahtera. Terima kasih. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam perkembangan ketenaga kerjaan, khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, berikut kita simak dengan seksama arahan yang akan diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Yasirli PhD. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Jumhur Hidayat, Ketua Umum FSP Parekraf KSPSI. Kasih tepuk tangan dulu lah ya. Ada Pak Sekum, Pak Asrul Ramadan, Bendahara Umum, ya, Ibu Raslina Residin, teman-teman dari Ketua Serikat Pekerja, Serikat Buruh, Federasi Konfederasi, ini mau disebut satu-satu nih, dari Bu Eli sampai, nggak usah ya, Bu Eli, Bu Mirah, Pak Deki kok duduknya di sana sekarang? Jangan-jangan bikin Federasi Serikat Pekerja Kemnaker juga beliau di situ. Tapi jangan dekat-dekat sama Pak Narno, bahaya itu ya. Sama Daeng bolehlah dekat ya. Dan teman-teman semua termasuk Bapak dan Ibu dari Parsi ya, Pak ya, artis dan seterusnya serta tamu undangan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Burung merpati terbang tinggi. Cakep. Terbang ke udara tertutup dahan cemara. Cakep. Selamat Rapimnas FSP Parekraf KSPSI, kita kolaborasi untuk menuju sejahtera. Pertama sekali tentu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini untuk saya bisa hadir di salah satu acara penting Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional 2025 Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KSPSI. Bagi kami pemerintah sekali lagi kehadiran dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh adalah sebagai mitra. Ya, dan itu sesuatu yang kemudian legal secara undang-undang. Bapak dan Ibu adalah para pejuang konstitusi yang memperjuangkan kesejahteraan daripada anggotanya, dan kita dari pemerintah tentu siap senantiasa
mendengar aspirasi, rekomendasi, dan kemudian berbagai bentuk kolaborasi yang bisa kita lakukan bersama. Ini pakai slide nggak ya? Ada. Kalau pakai slide saya bisa 2 jam nanti. Ya. Ya. Bapak dan Ibu, ya memang ini PR besar kita. Ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, yang adaptif, dan kolaboratif. Inklusif artinya memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun. Tidak boleh ada yang tertinggal, no one left behind. Termasuk teman-teman pekerja informal, termasuk teman-teman disabilitas, termasuk teman-teman yang berada di daerah tertinggal, terjauh, terpencil, 3T, dan seterusnya. Sebelum saya lanjutkan, tentu kita sama-sama berdoa, mendoakan teman-teman kita, saudara kita yang terkena musibah sekarang di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, diringankan ujiannya, segera pulih, mendapatkan bantuan, dan kita dari Kemnaker juga sedang menggalang bantuan. Satu buat internal kami sendiri, kita punya balai di Kementerian Ketenagakerjaan di Aceh, di Medan, kondisinya juga kena banjir, beberapa peralatan rusak, rumah dari karyawan kami yang ada di sana juga banyak yang rusak, ya. Kita sudah menggalang donasi dan sekarang kita juga sedang menggalang donasi untuk secara umum nanti kita salurkan kepada yayasan-yayasan kemanusiaan yang ada di 3 provinsi tersebut. Kita doakan sekali lagi kepada mereka agar mereka diberikan kesabaran, segera pulih, dan kemudian kembali bisa beraktivitas seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, adaptif. Kata kunci adaptif ini juga penting karena dunia kerja, dunia industri itu bergerak berkembang. Tidak bisa cara yang sama, gitu ya. Tidak bisa dengan pendekatan yang sama. Harus ada upaya-upaya kita, apakah itu upskilling, reskilling, dan itu kami mengajak semua mitra bagian dari ekosistem ketenagakerjaan. Itulah esensinya, inklusif, adaptif, dan kolaboratif. Next, Bapak dan Ibu, teman-teman, ya, saya tadi menyampaikan teman-teman semua adalah, ya, kalau bahasa staf khusus Pak Indra itu pejuang konstitusi. Tepuk tangan dulu ya. Ya, ini bahasa beliau ini ya. Kita punya PR, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini PR besar kita. Ya. Ada yang disebut tadi oleh Pak Jumhur, decent work, pekerjaan yang layak. Apa upaya yang sudah kami lakukan? Salah satunya yang ingin kami sampaikan, alhamdulillah tahun ini kita keluar dengan suatu kajian estimasi perhitungan kebutuhan hidup layak pada level provinsi. Itu upaya yang sudah kita lakukan selama 3 bulan. Kita melakukan kajian, kita melakukan simulasi, perhitungan, mengembangkan metodologi, sehingga teman-teman kita sudah punya estimasi ancar-ancar kebutuhan hidup layak pada satu provinsi itu berapa. Dan ini insya Allah segera kita launch dalam bentuk, ya, sebuah white paper, ya, dalam satu dokumen. Di situ teman-teman bisa lihat Jakarta itu sekitar berapa sih kebutuhan hidup layak. Kebutuhan seseorang beserta keluarganya untuk bisa hidup secara layak, ya, dengan asumsi dia punya anak 2 dan kemudian jumlah anggota keluarga yang bekerja itu rata-rata senasional itu 1,3 orang, ya, 1,3 orang. Bagaimana kita mendapatkan, panjang ceritanya, nanti bisa kuliah 2 SKS nanti begitu ya. Tapi esensinya adalah ini upaya kita, karena selama ini kita tidak punya gambaran. Ada yang upah minimum 2,3 juta itu layak enggak? Kayaknya udah jelas enggak layak. Ada yang upahnya 5,5 itu layak enggak? 5,5 juta. Inilah kemudian yang bisa kita jadikan patokan awal dan kita berharap angka KHL ini bisa digunakan
sebagai pertimbangan untuk penentuan kenaikan upah minimum. Memang, ini ada tokoh-tokoh buruh di sini, tidak ada yang sempurna, tidak ada gading yang tidak retak, tapi saya berharap saya memanggil dari forum ini, mohon ini nanti dilihat sebagai satu upaya kita. Ya, penyempurnaan tentu selalu bisa kita lakukan, tapi ada upaya kita untuk keluar dengan satu patokan pada level provinsi. Bagaimana kami bisa keluar dengan angka itu? Kita tidak menggunakan metode lama yang teman-teman tahu. Survei komoditas 64, yang menurut kami survei komoditas itu bisa debat kita, debatable. Komunitasnya apa, disurvei di mana, di pasar apa, jam berapa dibelinya, barangnya tahan lama berapa, kebutuhannya berapa, itu bisa panjang sendiri nanti. Ya. Tapi kita menggunakan metode dari ILO, International Labour Organization. Ya. Ada yang komentar juga, itu metode ILO cocoknya untuk negara maju, enggak. Ya. Ya. ILO tidak melihat negara maju apa bukan. Ya. Itu kemarin dipakai di Filipina, dipakai di Vietnam, dipakai di Meksiko. Ya. Jadi basisnya itu adalah survei konsumsi rumah tangga yang memang kita sudah punya datanya di BPS. Ya. Jadi survei konsumsi rumah tangga. Jadi sudah disurvei berbasis kepada 440.000 rumah tangga se-Indonesia. Itu angka yang besar. Ya. Kemudian dibuat distribusinya dan diambil distribusinya itu adalah dari persentil 60 ke persentil 80. Jadi bukan persentil tengah-tengah. Jadi bukan nilai rata-rata, dia sudah bergeser ke kanan. Artinya sudah menuju kepada middle class. Sudah menuju arah ya ke kanan. Kalau ke kiri berarti ya kepada yang miskin. Dan dilihat konsumsi makanannya berapa, biaya housingnya berapa, biaya transportasinya berapa, ya, dan biaya-biaya komunikasi dan seterusnya. Yang tidak dimasukkan itu adalah biaya minuman keras dan rokok. Ya, nah ini mohon maaf ini ya, 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 itu tidak dimasukkan. Tapi biaya yang lainnya dimasukkan, ya. Nah, dan akhirnya kita dapat dari situ. Ya. Ini adalah saya berharap upaya kita untuk menuju kepada apa yang kita sebut nanti pekerjaan yang layak yang menghasilkan ya upah yang layak. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini mohon nanti dukungan dari teman-teman Serikat Pekerja, Serikat Buruh, hadir tokoh-tokohnya di sini, ya, sehingga tahun ini sekali lagi kita mengusulkan kenaikan upah minimum itu bukan satu angka, tapi mempertimbangkan kondisi pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi, kota, kabupaten, dan berapa gapnya dari angka kebutuhan hidup layak tadi. Sehingga disparitas upah antar kota, kabupaten, antar provinsi lambat laun kita bisa atasi. Ini semangatnya teman-teman semua. Ya, sip. Ya. Jadi inilah mohon nanti termasuk PR kita, ini kita berbicara sekarang terkait dengan teman-teman di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya. Nah, ini memang saya sudah pernah bertemu dengan Menteri Ekonomi Kreatif Pak Tengku ya, kemudian dengan Mas Wamen Pariwisata, Mas Giring Budaya, ya, Wamen Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan Mas Giring kita sudah sepakat kami akan bantu bagaimana membuat roadmap perlindungan pekerja seni.
ya. Nah, itu mohon dikejar, ya, mohon dikejar, karena ini penting. Tadi saya dengar angkanya jutaan, jumlah pekerja informal di Indonesia ini memang cukup besar. Kita concern terkait dengan perlindungan mereka. Tadi ada yang sampai kerjanya sekian 24 jam, lebih dari 8 jam. Hah? Itu 36 jam itu satu hari, Bu? Oh, lebih satu hari ya. Saya kira dalam satu hari dia bekerjanya 36 jam. Enggak ya. Ya. 1,5 hari bekerja non-stop, ini kita punya PR. Jadi PR kita yang kita kaitkan terkait dengan pekerjaan yang layak, imbalan yang layak, perlakuan yang layak, upah nomor 1, dan kemudian terkait dengan norma kerjanya, termasuk di situ jam kerja dan seterusnya. Mohon teman-teman, ini kesempatan ya untuk kita sama-sama duduk bersama memikirkan solusi buat mereka seperti apa. Ya, ada skema BPJS Ketenagakerjaan yang sifatnya adalah BPU, bukan penerima upah, khusus untuk JKK dan JKM, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan iuran Pak Deki 16.800 per bulan. Nah, ini sebenarnya pemerintah sudah memberikan ruang. Saya tanya ke teman-teman ojol, 16.800 memberatkan enggak? Enggak. Tinggal nanti kami dibantu Pak Menteri bagaimana cara mengkoleknya bersama sehingga kami tidak lupa. Nah, ini mungkin salah satu peran penting dari serikat kerja membantu gitu ya. Jangan sampai nanti terputus kemudian atau ya menjadi saat diperlukan kemudian klaimnya itu kemudian tidak bisa digunakan. Ini yang penting untuk kita perhatikan. Lanjut, next. Lanjut saja. Lanjut. Ini adalah potret Bapak dan Ibu teman-teman semua. Memang sektor informal itu memang lebih dominan dibandingkan dengan sektor formal. Ya. Dan saya juga sudah menyampaikan ke jajaran tahun 2026 sudah harus ada beberapa hal konkret yang bisa atau yang sudah kita lakukan. Kita mulai yang pertama itu adalah terkait dengan perlindungan tadi, itu satu. Mereka yang bekerja secara informal. Yang kedua, penguatan pilihan-pilihan yang berbasis kepada kebutuhan, pilihan-pilihan pekerjaan berbasis kepada perkembangan teknologi yang ada sekarang. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, pekerjaan sektor informal itu banyak, termasuk kemudian yang tumbuhnya signifikan itu adalah dari sektor ekonomi kreatif. Ya. Ekonomi kreatif, ekonomi digital. Masuk ya? Ekonomi digital masuk, Bu? Ya, masuk ya? Terkait dengan sekarang ada afiliator. Afiliator masuk di situ. Ya, afiliator itu orang yang kemudian dia meremarketing satu produk, kemudian dia mendapatkan komisi dari marketing produk tersebut. Ya. Nah, kalau berkenan, ya, yang sekarang sedang kami lakukan itu adalah optimalisasi balai. Ya. Jadi silahkan saya mengajak semua perwakilan serikat pekerja, serikat buruh dari apapun, tahun 2026 kita akan fokus kepada reskilling, pelatihan-pelatihan untuk termasuk ekonomi kreatif. Teman-teman dari sektor manapun sebenarnya bisa dan perlu belajar ya, kompetensi-kompetensi IT kreatif skill, kompetensi-kompetensi kreatif IT yang itu bisa dimanfaatkan
sebagai pilihan baru dalam pekerjaan. Tadi saya sebutkan afiliator, ada clipper dan seterusnya. Kemarin ada satu case, satu orang itu bisa sampai 100 juta dia hanya menjadi afiliator. Kerjanya cuma di rumah aja main HP, gitu ya. Nah, tapi syaratnya dia sudah terkenal seperti Daeng, baru kemudian dia orang menjadi mengacu kepada dia, ya. 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 Kalau nggak terkenal seperti Daeng ya susah, ya. Ya. Nah, ini adalah banyak yang lain, ya. Istilahnya IT creative skills. Kalau berkenan, silahkan nanti dengan Pak Indra dan Pak Deki, teman-teman mau pelatihan apa, kami akan berikan menu-menunya. Jadi 2026 kolaborasi kita yang pertama itu adalah kolaborasi dalam training, upskilling, reskilling. Silahkan, ya. Ya, skill. Ada juga mau belajar terkait dengan bartender juga boleh, ya. Kemudian bikin barista juga boleh, ya. Pelatihan terkait dengan hospitality, pelatihan bengkel, mekanik. Nanti kita akan buka akses kepada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh untuk mendapatkan skill baru, reskilling dan seterusnya. Termasuk juga skill tempat kerja terkait. Jadi kita akan, ini penting nih, ini yang baru. Kita akan menjadikan balai-balai kita, ini ada di slide, ya next, lanjut satu lagi. Menjadikan balai-balai kita itu menjadi labor productivity clinics. Ini ya, ini teman-teman. Kemarin saya sudah datang ke Kementerian Perindustrian. Ayo kita kolaborasi. Perusahaan-perusahaan itu kita bedah, kemudian kita tingkatkan produktivitasnya. Salah satunya adalah dengan upskilling, ya, program-program pelatihan vokasi. Nanti ini juga bisa diakses oleh ya teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Itu yang pertama. Yang kedua, kolaborasi yang kita harapkan itu nanti bagaimana teman-teman bisa menjadi pengawas, ya. Bahasa saya kemarin itu apa ya? Pengawas ketenaga kerjaan, ya, tapi bukan menjadi bagian dari ASN, tapi dia bisa berperan dalam membantu kami untuk menegakkan norma-norma kerja dan norma K3 di tempat kerja, ya. Nah, dan nanti kita akan buat mekanismenya. Tentu serikat pekerja, serikat buruh harus punya struktur yang mapan, ada perwakilan di setiap provinsi, yang kemudian nanti kita akan kolaborasi bersama di situ, ya. Lapor menaker tadi sudah 2000 sekian, ya. Ini saya nggak tahu nih memfollow up-nya, ya. Sebagian saya serahkan ke serikat pekerja, serikat buruh juga oke itu, ya. Setuju nggak? Ya. Yang teman-teman kalau datang ke perusahaan itu kan gagah itu, ya, kalau pakai bajunya, ya. Ya. Nanti kita follow up. Kalau memang itu ada pelanggaran norma kerja, norma K3, ya itu harus kita tindak lanjuti. Dan saatnya kemudian kita sama-sama, ya, hadir ke industri, melihat, memastikan norma itu tegak, norma itu berjalan. Dan kami juga ini khas ini, saya nggak tahu. Saya mencari mitra untuk pelatihan dan pengembangan tenaga kerja disabilitas. Dan sampai sekarang serikat pekerja belum ada yang merespons. Nah, silahkan ini, ya, silahkan teman-teman, mungkin Pak Narno mungkin, ya, cocok mungkin, ya, di sini, ya, ya. Kerja disabilitas ini penting, ya, penting, dan ada jumlah cukup signifikan tenaga kerja disabilitas kita yang kemudian kita harus advokasi, kita harus bantu, ya. Dan ada regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk menerima mereka sebesar 1% dari jumlah tenaga kerjanya. Dan ini kita belum tegakkan, gitu, ya. Nah, sehingga ini juga menjadi PR kita. Silakan teman-teman, tahun 2026 insya Allah sesudah kami selesai dengan upah, ya,
yang mungkin masih ada fase sosialisasi, kemudian ada dinamika sampai akhir tahun ini. Tahun depan, tahun 2026 saya membayangkan adalah tahun kolaborasi, ya. Dan kami akan mengajak semua serikat pekerja, serikat buruh, ayo kita bareng-bareng. Banyak hal, ya. Jadi tidak hanya masalah upah yang kemudian, ya tidak hanya, bukan berarti tidak, begitu ya. Tapi dimensi ketika kita berbicara tadi, ya pekerjaan yang layak itu dimensinya luas. Dan kami dari pemerintah kita resourcesnya tentu terbatas. Pengawas kita itu cuma 1.400 orang, gitu ya. Tapi kita punya modalitas yang lain, balai-balai, kurikulum, skema, sertifikasi, kompetensi. Kita juga tentu punya kebijakan dan regulasi yang semuanya ini kita bisa orkestrasikan. Tujuannya tadi, amanat dari konstitusi adalah pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terima kasih teman-teman semua. Ada beberapa slide yang lain, next. Kita juga ingin membangun ya hubungan industrial yang transformatif. Ini juga PR kita. Saya membayangkan tahun depan itu kita mulai mengumpulkan success story penerapan hubungan industrial yang transformatif. Nanti juga kita akan memberikan award perusahaan-perusahaan yang sudah lewat dari harmonis tapi sudah menuju transformatif. Transformatif itu kalau harmonis terjadi kesepakatan, ada perjanjian kerja bersama. Tapi kalau transformatif sudah terpunya agenda bersama, bukan kesepakatan bersama terkait dengan hak dan kewajiban lagi, tapi transformatif itu sudah punya agenda bersama. Perusahaan concern terkait dengan kesejahteraan pekerja, pekerja concern terkait dengan peningkatan produktivitas dari perusahaan. Dan dengan itu terjadi kolaborasi seperti dua roda gigi yang mereka kemudian berjalan bersinergi sehingga larinya lebih cepat. Ya, satu roda gigi dibandingkan dua roda gigi, tentu yang dua roda gigi akan jauh lebih cepat. Dan inilah harapan kita, tahun 2026 akan muncul sekian puluh perusahaan, sekian ratus perusahaan yang sudah dalam fase maturitas transformatif, dan saya butuh dukungan dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh untuk make it happen, gitu ya. Dan kita ya jadikan itu sebagai satu contoh, ya, satu contoh. Dan saya selalu terakhir menggambarkan next, kita itu punya potensi besar, ya. Jadi apapun masalah yang kita hadapi saat ini, tantangan yang kita hadapi saat ini, teman-teman, kita punya 3 modal DNA bangsa kita. Yang pertama gotong royong, ya, itu enggak ada di luar negeri, ya. Ada, hanya di kita. Saya 5,5 tahun tinggal di Amerika, gak pernah dapat undangan siskamling, undangan bikin gotong royong, bikin pos ronda, bahkan tetangga sebelah aja kita gak tahu. Kapan kita ngetok pintu sebelah? Saya mau tanya, kapan di Amerika kita ngetok pintu sebelah? Ketika ribut-ribut, gitu. Jadi kalau dari sebelah musik kenceng, paksalah kita ketok. Gua tidur, ya. Kalau enggak gua lapor polisi. Baru diem. Hanya itu. Yang namanya dialog, yang namanya silaturahmi itu enggak ada. Nama aja enggak kenal. Tapi kita punya, gitu ya. Tetangga sakit kita udah tahu langsung. Ya. Teman kita di Aceh, Sumut, Sumbar sekarang, ya, dengan kesulitan bencana, tanpa kita sadari juga hati nurani kita bergetar. Itulah hebatnya Indonesia. Ya. Jadi kita punya kekeluargaan, musyawarah mufakat. Saya sangat yakin, ya, kita itu bisa bersama-sama maju. Terlepas ada yang bajunya warna merah, Bu Eli warna hitam, Daeng warna putih, gitu ya. Ada yang warna biru, ada yang warna batik, ya. Ya.
Pak Rusdi merah putih itu di belakang begitu ya. Kita bisa, ungu ya. Kita bisa. Saya pertama kali, ini boleh nih, jadi menteri memang momok itu adalah ya, waduh ini saya harus berhadapan dengan teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Tapi dalam hati saya yakin ini, ya, bangsa ini pernah besar, ya, zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, bangsa ini pernah dipersatukan oleh Soekarno-Hatta. Soekarno, kalau kita lihat pernah enggak Soekarno melihat detail dari Sabang sampai Merauke? Enggak, gitu ya. Tapi ada satu semangat bahwa memang ini bumi pertiwi. Inilah yang harus kita bangun bersama, ya. Kita buang ego masing-masing organisasi kita. Kita punya 153 juta angkatan kerja yang harus kita perjuangkan sesuai dengan amanat konstitusi, kehidupan yang lebih layak. Kita punya 60% lebih pekerja di sektor informal yang tadi bekerjanya 36 jam sehari gitu ya. Enggak ya, 36 jam, 1,5 hari. Dihitungnya 1 hari itu jangan-jangan ya. Banyak hal yang masih kita punya PR. Jadi teman-teman ya, sekali lagi ayo kolaborasi menjadi kunci dan semoga kata-kata kolaborasi ini juga menjadi agenda teman-teman yang didiskusikan dalam Rapimnas ya, para Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, KSPSI pada siang sampai besok ya, sampai lusa dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya, semangat kita kolaborasi, saya yakin kita bisa. Saya tutup dengan pantun, mancing ikan bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk tetap berada di atas panggung untuk melakukan prosesi pemukulan gong sebagai simbol resmi dibukanya kegiatan Musyawarah Nasional ketiga Federasi Serikat Pekerja KSPSI tahun 2025. Untuk itu kami undang ke atas panggung untuk dapat mendampingi Bapak, yaitu staf khusus Menteri, Ketua Umum DPP KSPSI, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Parekraf KSPSI, Ketua Umum Parsi, Direktur KPPHI Kemnaker Republik Indonesia, Bapak Anwar Fuadi, Ketua Parsi. Baik, selanjutnya kita hitung bersama ya. Biar sama-sama, biar para fotografer dan media untuk bisa merekam dan kekompakan. Baik. Pak Menteri, apa-apa ya? Mulai hitungan ketiga, 2, 1 ya. Belum. Kepada rekan-rekan Dari artis, untuk Mas bisa Krisna Murti, bergabung ya. Mbak Krisnina. Di atas panggungnya Iya, Mas di atas Oka. panggung. Kita hitung sama-sama. Ya, kita hitung sama-sama ya. Baik Pak. 3, 2, 1. Ya, kami melebung. Resmilah Rapimnas ke 2025 Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia dengan template pariwisata hijau Indonesia adil dan makmur. Sebelum meninggalkan ruang acara,
berkenan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk dapat melakukan sesi foto bersama. Hadirin dimohon berdiri dan merapatkan barisan. Yang merapat biar kelihatan semuanya. Yang merasa Fotografer, semuanya. kameramen dapat mengabdikan dari atas panggung, dari bawah panggung maksud saya. Bisa ke depan, bisa. Ya. Kita akan melakukan foto dengan 3 gaya. Ya, pertama gaya formal, kedua semangat dan gaya bebas. Katakan. Tepuk tangan untuk kesuksesan kita bersama. Yeay! Udah gaya formal udah. Oh cuan, ya cuan cair, cuan ya. Cek. Personal melayani sejahtera. Profesional melayani sejahtera. Merdeka! Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia atas waktu dan arahannya. Dengan ini, seluruh rangkaian kegiatan acara pembukaan Rapimnas Federasi Serikat Pekerja Parekraf KSPSI tahun 2025 telah selesai. Kami atas nama pembawa acara mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya Atas Sudowo dan saya Ika Kartika mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.